Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Adisa Mintik Harisma dan teman saya Wahyu Nurkolis akan mempresentasikan materi definisi pada mata kuliah logika. Untuk pembahasan pertama pada materi definisi adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian definisi. Kata definisi berasal dari bahasa Latin yaitu definere, yaitu berarti mengurung dalam lingkup batas-batas tertentu atau membatasi. Dengan demikian, definisi adalah penetapan batas-batas pengertian sebuah konsep secara singkat, tepat, jelas, padat, dan lengkap sehingga konsep yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari konsep yang lain. Definisi juga dapat dikatakan sebagai sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu term atau istilah. Definisi terdiri dari bagian pangkal atau definiendum, yaitu sebuah istilah yang harus diberi penjelasan, dan bagian pembatas atau definiens, yaitu sebuah uraian mengenai arti dari bagian pangkal tersebut. Contoh, manusia adalah makhluk berakal. Dalam definisi tersebut, manusia adalah definiendum dan makhluk berakal merupakan bagian definiens. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas, atau batasan. Selain itu, masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi bisa juga diartikan sebagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berupa penjelasan terhadap objek atau suatu benda. Dalam kalimat definisi biasanya memakai kata penghubung seperti bahwa, yakni, adalah, ialah, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur definisi. Definisi yang baik harus mencerminkan rumusan yang jelas, singkat, dan lengkap. Definisi harus mencakup semua unsur mengenai semua soal yang akan didefinisikan. Selain itu, karena definisi bertugas membatasi suatu pengertian secara jelas, singkat, dan padat, maka definisi itu mau tidak mau harus mampu membedakan sebuah pengertian dan pengertian yang lainnya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi adalah perumusan dari suatu objek atau suatu hal yang singkat, padat, jelas, dan tepat yang mampu menerangkan apa sebenarnya pengertian dari sesuatu atau objek tersebut, sehingga dapat dimengerti dan dibedakan dengan jelas dari semua hal yang lainnya. Pembahasan yang ketiga adalah jenis-jenis definisi. Secara garis besar, definisi dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada definisi nominalis, yang kedua ada definisi realis, dan yang ketiga ada definisi praktis. Yang pertama ada definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Jadi sekedar menjelaskan kata sebagai tanda, bukan menjelaskan hal yang ditandai. Misalnya nirwana adalah surga. Definisi nominalis terutama dipakai pada permulaan suatu pembicaraan, diskusi, perdebatan, dengan maksud menunjukkan apa yang menjadi pokok pembicaraan, diskusi maupun perdebatan. Definisi nominalis dibagi 6 macam. Ada definisi sinonim, definisi simbolis, definisi etimologis, definisi sematis, definisi stipulatif, dan definisi denotatif. Definisi denotatif dibagi menjadi 2, yaitu definisi ostentik dan definisi enumeratif. Dalam membuat definisi nominalis, ada 3 syarat yang perlu diperhatikan adalah apabila sesuatu kata hanya memiliki suatu arti tertentu. Hal itu harus selalu dipegang. Juga kata-kata yang sangat bisa diketahui umum, hendaknya dipakai juga menurut arti dan pengertiannya yang sangat biasa. Yang kedua, jangan menggunakan kata untuk mendefinisikan jika tidak tahu artinya secara tepat dan terumus jelas. Dan yang ketiga ada apabila arti dan pengertian suatu term menjadi suatu objek pembicaraan, definisi nominalis atau suatu taraf pertamanya harus sedemikian rupa sehingga dapat secara tetap diakui oleh kedua pihak yang berdebat. Jenis yang kedua ada definisi realis.
Definisi realis adalah menjelaskan tentang hal-hal yang ditandai oleh suatu term. Jadi bukan sekedar menjelaskan term, tetapi menjelaskan isi yang terkandung dalam term. Definisi realis banyak digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan secara hal-hal yang bersifat teknis. Definisi realis dibagi menjadi dua macam. Ada definisi esensia dan juga definisi deskriptif. Dalam definisi esensia dibagi menjadi dua lagi, ada definisi analitis dan definisi konotatif. Kalau definisi deskriptif juga dibagi dua, yaitu ada definisi aksidental dan definisi kausal. Pembahasan yang ketiga ada definisi praktis. Definisi praktis adalah definisi penjelasan tentang hal sesuatu ditinjau dari segi penggunaan dan tujuannya yang sederhana. Definisi ini merupakan gabungan dari definisi nominalis dan definisi realis, namun tidak dapat dimasukkan dalam salah satu di antara keduanya. Misal, filsafat adalah berpikir ilmiah mencari kebenaran hakiki. Definisi praktis dibagi menjadi tiga macam, yaitu definisi operasional, definisi persuasif, dan definisi fungsional. Pembahasan yang selanjutnya yaitu teknik penyusunan definisi. Agar pembuatan definisi terhindar dari kekeliruan perlu kita perhatikan dalam patokan berikut. Definisi tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Yang kedua, ada definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Yang ketiga, ada definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Dan yang terakhir ada definisi tidak boleh menggunakan negatif. Mungkin ini ada pembahasan terakhir yaitu tujuan penyusunan definisi. Tujuan penyusunan definisi ada 5 macam. Ini menurut Imam Ihrami pada tahun 1987 ada 5 tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang untuk membuat definisi. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan kosakata, menghilangkan ambiguitas, memperjelas arti, memberikan penjelasan secara teoritis, dan memengaruhi sikap orang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang ditanyakan atau yang belum dipahami atau yang mau didiskusikan, bisa ditanyakan pada saat jam kuliah berlangsung dan bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.